Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, silakan Tika. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tika. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, kita akan memulai pembelajaran kita dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Bentar. Apa sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silahkan kalian dengarkan dan kalian simak ya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran hari ini. Sebelumnya minggu lalu kita sudah mempelajari tentang aturan di sekolah. Ada yang masih tahu apa aja aturan yang ada di sekolah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Tidak, Bu. Mohon maaf, saya. Iya, tidak ada apa-apa. Minggu lalu kita mempelajari aturan yang ada di sekolah. Aturan yang ada di sekolah yaitu tidak boleh datang terlambat dan masuk kelas tepat waktu. Selanjutnya kita akan mempelajari tema 2, subtema 4, bermain di tempat wisata pembelajaran kedua. Ada yang tahu? Sebelumnya ada yang sudah pernah berwisata? Atau ada yang belum pernah? Baik. Baik, jika ada yang sudah,
Selanjutnya kita akan masuk ke video pembelajaran. Silahkan kalian simak video berikut dan nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada 2 jenis istana pasir. Pertama, khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Sekarang, mari kita buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan di atas. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan istana pasir? Nomor 2. Apa bahan utama yang digunakan dalam membuat istana pasir? Nomor 3. Di mana biasanya istana pasir dibuat? Nomor 4. Siapa yang membuat bangunan istana pasir? Nomor 5. Bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Baik, silahkan kalian jawab 5 pertanyaan yang ada. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu, nomor 1. Iya, silahkan. Nomor 1 itu jawab, tunggu, Bu. Yang disebut dengan istana pasir yaitu istana yang terbuat dari pasir. Iya, betul. Yang nomor Untuk 2? yang kedua, apa bahan utama yang digunakan dalam membuat istana pasir? Bahannya adalah pasir. Bahan utamanya adalah pasir. Iya, Benar, Kak, Bu? betul. Yang ketiga, di mana biasanya istana pasir dibuat? Jawabannya adalah biasanya terbuat di pantai, di tempat-tempat yang memiliki banyak pasir. Yang nomor 4? Siapa yang membuat bangunan istana pasir? Yang membuat bangunan istana pasir adalah diri kita sendiri, Bu. Pada saat kita bermain ke pantai. Iya, ada lagi yang mau menambahkan jawaban nomor 4? Tidak ada, Bu. Iya, kalau tidak ada jawaban nomor 5, ada yang bisa menjawab? Tidak ada, Bu. Mungkin bisa Ibu yang menjelaskan. Baik, jika tidak ada lagi yang menjawab, Ibu, jawaban nomor 1, 2, dan 3 sudah benar, tapi jawaban nomor 4 masih belum lengkap. Ibu akan melengkapinya. Jawaban nomor 4, siapa yang membuat bangunan istana pasir? Yang membuat bangunan istana pasir yaitu anak-anak dengan dibimbing orang tua atau orang dewasa. Yang kelima, bagaimana cara membuat tetes istana pasir? Cara membuat tetes istana pasir yaitu dengan meneteskan pasir yang sudah basah ke atas pasir yang lainnya yang sudah tertumpuk. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu, sudah jelas. Baik, jika tidak ada, ini adalah benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama ada pasirnya, ada air, ada ember, dan ada sekopnya. Dan ini adalah gambar istana pasir. Yang ini dibuat menggunakan sekop, ember,
pasir dan air. Sedangkan yang ini adalah istana pasir tetes. Selanjutnya ada teks dialog, silahkan kalian baca. Ibu minta satu anak untuk membacanya. Saya, Bu. Ya, silahkan. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang tua, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktik membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, sudah, Bu? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada yang tahu aturan yang ada di tempat wisata. Sebelum itu silakan kalian baca apa itu aturan. Ada yang mau baca? Saya, Bu. Baik, silakan Tika. Apa itu aturan? Aturan adalah sebuah kesepakatan yang telah dimusyawarahkan bersama-sama dengan tujuan agar ada kejelasan dan tidak ada simpang siur. Kemudian, aturan dapat berupa larangan atau perbuatan. Setelah sebuah aturan dibuat, maka siapapun boleh melanggarnya. Karena sudah dibuat aturannya dan sudah disepakati bersama-sama. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Tika. Selanjutnya kita akan mempelajari aturan di tempat wisata. Silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aturan di tempat wisata. Nah, siapa yang pernah pergi ke tempat wisata? Pasti anak-anak semuanya pernah bermain ke tempat wisata. Misalnya, kebun binatang, pantai, ke gunung, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh aturan di tempat wisata. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Atau anak-anak biasanya menjumpai tulisan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, berhati-hati saat bermain. Jika anak-anak ingin bermain di wahana atau bermain di tempat wisata, sebaiknya berhati-hati atau biasanya menggunakan pengaman. Yang ketiga, sebaiknya anak-anak didampingi orang tua jika berpergian dengan orang tua atau dengan bapak ibu guru jika bepergian dengan bapak ibu guru di sekolah. Yang keempat, menjaga ketertiban di tempat umum. Nah, sekarang kita lihat manfaat mematuhi aturan di tempat wisata atau di tempat umum. Yang pertama, jika kita mematuhi aturan, maka lingkungan wisata akan tetap terjaga. Yang kedua, pengunjung akan merasa nyaman. Yang ketiga, menjaga keselamatan diri sendiri. Kemudian,
Apa akibatnya jika tidak mematuhi aturan? Yang pertama, lingkungan menjadi kotor. Biasanya, jika sampah-sampah dibuang sembarangan, maka lingkungan sekitarnya akan menjadi kotor. Yang kedua, tempat wisata akan rusak. Yang ketiga, bila tidak berhati-hati, maka akan berbahaya dan mencelakai diri sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang aturan di rumah, di tempat bermain, di sekolah, maupun di tempat wisata. Ternyata mematuhi aturan harus dilakukan di mana saja. Di rumah, di tempat bermain, di sekolah, maupun di tempat wisata. Biasanya, jika kita tidak mematuhi aturan yang berlaku, maka kita akan mendapat sanksi atau hukuman. Dan bila kita tidak patuh, maka akan mencelakai diri kita sendiri. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang aturan-aturan yang ada di rumah, di tempat bermain, di sekolah, dan hari ini di tempat wisata. Sekarang coba anak-anak ingat-ingat, kira-kira apa saja ya aturan yang berlaku di rumah, di tempat bermain, di sekolah, dan di tempat wisata. Tuliskan di buku kalian masing-masing 3. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalian sudah mendengarkan video pembelajaran aturan di tempat wisata. Video pembelajaran di atas, dari video di atas, apa yang dapat kalian ambil? Apa yang dapat kalian pelajari dalam kehidupan sehari-hari? Halo? Baik, jika tidak ada yang tahu, dari video pembelajaran tersebut, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak membuang sampah sembarangan, atau buanglah sampah pada tempatnya. Dan untuk tugasnya, silakan kalian kerjakan nanti, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, Baik, Bu. Ini beberapa aturan yang ada di tempat wisata, terutama di pantai. Yang pertama, sebelum kita masuk ke pantai, terlebih dahulu kita mengantri membeli tiket atau membeli karcis sebelum masuk. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Biasanya kan di pantai itu ada tulisannya, buanglah sampah pada tempatnya. Jika kalian di pantai, sebaiknya kalian tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kalian belum menemukan tong sampah untuk membuang sampah kalian bisa kalian simpan ke dalam tas dulu. Nanti setelah kalian menemukan tempat sampah, baru kalian membuang sampahnya. Yang ketiga, tidak mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Dan yang keempat, tidak merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata, ada yang masih ingat dari video di atas? Saya, Bu. Baik, silakan. Akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata. Seandainya seperti membuang sampah sembarangan, itu akan membuat
akan membuat pemandangan itu menjadi jelek karena banyak sampahnya, Bu. Iya, betul. Ada lagi yang mau menambahkan? Baik, Saya, Ibu. Bu. Iya, silakan. Akibat tidak mematuhi aturan di tempat wisata, yaitu merusak lingkungan yang ada di sekitar pantai atau tempat wisata tersebut. Iya, betul. Dan juga akibat yang lain, silahkan Tika bacakan. Saya, Bu. Yang pertama, kita dapat mengganggu kenyamanan pengunjung lain. Yang kedua, membuat tempat wisata kotor jika membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, menimbulkan bahaya serta mengancam keamanan di tempat wisata. Baik, terima kasih Tika. Selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan di tempat wisata. Silahkan, ada yang mau bacakan? Saya, Bu. Ya, baik, silahkan. Tempat wisata akan bersih, nyaman jika tidak membuang sampah sembarangan. Tidak mengganggu pengunjung lain, tidak tersesat di daerah wisata, serta terhindar dari bencana jika membaca dan mematuhi aturan yang ada di tempat wisata. Agar tidak terjadi kerusuhan atau keributan, supaya perjalanan wisatanya nyaman tanpa ada hambatan dan untuk menjaga kenyamanan diri sendiri dan orang lain, Bu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dari pembelajaran yang sudah kita bahas, ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Silahkan bertanya. Tidak, Bu, sudah jelas. Baik, untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan tugas video pada pembelajaran video aturan di tempat wisata. Di bagian terakhir video ada tugas, silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, di tempat wisata kita harus menaati aturan-aturan yang ada. Aturan tersebut bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain, serta untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung yang ada di tempat wisata. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan salah satu pimpin doa. Baik, Bu, saya yang memimpin. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu.